Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm persegi, dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan A. Penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. B. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. C. Scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. D. Soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. E. Hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Maka yang benar adalah jawaban C. Scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Dengan pembahasan bahwa scaffolding adalah pendekatan yang membantu siswa memahami konsep dengan memberikan dukungan secara bertahap. Dalam hal ini, guru dapat menjelaskan rumus keliling persegi panjang secara jelas, yaitu K2, panjang gelebar, K2 times, panjang gelebar, K2, panjang gelebar, sehingga siswa dapat membedakan antara keliling dan luas serta mengoreksi pemahaman mereka. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. A. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. B. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. C. Guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung luas segitiga. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. D. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. E. Guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai kerja berpasangan, salah seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah presentasi selesai, guru memberikan penegasan. Maka jawaban yang benar adalah B, D, E. Dengan pembahasan. Pilihan B, D, dan E menekankan kolaborasi, diskusi, dan partisipasi aktif dari siswa, yang merupakan inti dari pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Ibu Wati guru SD akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik. A. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. B. Patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain. C. Menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. D. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. E. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Maka jawaban yang benar adalah A. Dengan pembahasan. Model pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Wati, dengan penekanan pada kolaborasi, tanggung jawab, kemandirian, dan penghindaran bullying, bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Hal ini penting agar siswa dapat berpartisipasi secara aktif tanpa rasa takut atau tekanan, sehingga mereka dapat belajar dengan efektif. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan A. Rumus luas persegi panjang, B. Rumus garis tinggi segitiga, C. Panjang salah satu sisi segitiga, D. Rumus luas segitiga, E. Rumus keliling segitiga. Maka jawaban yang benar adalah D. Dengan pembahasan. Desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut bertujuan untuk mengajak peserta didik menemukan tinggi segitiga dari setengah persegi panjang, yang kemudian akan digunakan untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Aktivitas ini mengarah pada pemahaman dan penerapan rumus luas segitiga, yaitu luas 12 alas tinggi teks luas frak 1 2 times teks alas times teks tinggi luas 21 alas tinggi. Dengan demikian, fokus utama dari kegiatan tersebut adalah pada pemahaman dan penerapan rumus luas segitiga. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungannya adalah peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. B. Guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal latihan. C. Guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. D. Guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok. E. Guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang. Maka jawaban yang benar adalah A. Dengan pembahasan. Desain pembelajaran ini sangat sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik karena memanfaatkan objek nyata yang ada di sekitar mereka, yaitu kolam ikan. Dengan mengajak siswa belajar di luar kelas, mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar yang lebih konkret, tetapi juga dapat mengaitkan konsep matematika tentang volume balok dengan kehidupan sehari-hari mereka. Aktivitas ini membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik, serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukarya adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah A. Gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak. B. Bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. C. Tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. E. Buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka jawaban yang benar adalah D. Dengan pembahasan. Video merupakan media berbasis ICT yang sangat efektif untuk menunjukkan contoh nyata tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Dengan menggunakan video, siswa dapat melihat situasi dan konteks yang relevan, sehingga pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban menjadi lebih konkret dan aplikatif. Video juga mampu menarik perhatian siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, sehingga mereka dapat lebih mudah mengingat dan memahami materi yang diajarkan. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok. B. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis. C. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpetak. D. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Jawaban yang tepat adalah E. Dengan pembahasan.
Media ini memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya melihat jaring-jaring balok, tetapi juga mengalami secara langsung bagaimana balok dapat dibuka dan membentuk jaring-jaring. Dengan cara ini, siswa dapat memahami hubungan antara bentuk 3 dimensi dan representasi 2 dimensi dengan lebih baik. Aktivitas interaktif ini juga mendorong keterlibatan siswa dan memudahkan mereka dalam mengingat serta menerapkan konsep yang dipelajari. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok yang digunakan guru tersebut adalah A. Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. E. Menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Menggunakan game dalam pembelajaran adalah pendekatan yang kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif. Melalui game, peserta didik dapat belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang menyenangkan, sekaligus mendorong kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah dalam konteks yang relevan. Media ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep, tetapi juga memungkinkan mereka untuk langsung menerapkannya dalam situasi yang praktis, yang sangat penting untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan tripel Pitagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir. A. Representasi matematis. B. Kreatif matematis. C. Kritis matematis. D. Komunikasi matematis. E. Algoritmis matematis. Jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Langkah pembelajaran yang meminta peserta didik untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras dengan berbagai cara mendorong mereka untuk berpikir kritis. Berpikir kritis dalam konteks ini berarti siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai metode pembuktian yang ada. Ini membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam dan mengembangkan kemampuan untuk merumuskan argumen yang logis dan berdasarkan bukti. Bu Riri, guru di SD Sukapintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. B. Membuat rencana penyelesaian. C. Menyelesaikan masalah tanaman yang layu. D. Menganalisis solusi menyuburkan kembali. E. Membuat satu kesimpulan mengapa tanaman bisa layu. Jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Strategi ini langsung menantang peserta didik untuk terlibat dalam proses pemecahan masalah dengan mengidentifikasi penyebab tanaman layu dan merancang langkah-langkah untuk menyuburkannya kembali. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menganalisis fenomena yang ada, tetapi juga menerapkan pengetahuan mereka dan berpikir kritis tentang solusi yang dapat diterapkan. Ini memberikan pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah nyata, yang sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. 1. Guru menyediakan beberapa alternatif tema, peserta didik memilih satu tema. 2. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. 3. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. 4. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. 5. Peserta didik melakukan pair editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Untuk menstimulasi kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran?
A. Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. B. Ketika melakukan peer editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. C. Pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. D. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. E. Proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Jawaban yang tepat adalah D. Dengan pembahasan. Strategi ini akan memperluas cakrawala peserta didik dalam mencari kosakata yang relevan dan menarik, serta mendorong mereka untuk mengeksplorasi berbagai sumber informasi. Dengan menggunakan pendekatan multiliterasi, siswa tidak hanya belajar dari satu jenis teks, tetapi juga dapat menggabungkan ide dan kosakata dari berbagai sumber, yang akan memperkaya tulisan mereka dan meningkatkan kreativitas dalam menulis teks naratif. Ini sejalan dengan tujuan pembelajaran untuk menyampaikan gagasan secara indah dan menarik. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah, kelinci kecil dan burung pipit, secara runtut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah asesmen. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. B. Tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. C. Portofolio dengan menilai penugasan terbaik peserta didik. D. Proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi. E. Kinerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Jawaban yang tepat adalah A. E. Dengan pembahasan. Kedua asesmen ini sejalan dengan tujuan pengajaran keterampilan berbicara dan memungkinkan guru untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang keterampilan siswa. Pak Riko seorang guru kelas 4 di SD Katnyakdin. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah A. Formatif. B. Sumatif. C. Portofolio. D. Diagnostik. E. Proyek. Jawaban yang tepat adalah E. Dengan pembahasan. Bentuk asesmen proyek mencakup kegiatan di mana peserta didik diberi tugas untuk mengembangkan argumentasi, mencari sumber-sumber yang terpercaya, dan menghasilkan produk akhir yang mencerminkan pemahaman dan keterampilan mereka. Dalam konteks ini, tugas esai yang diberikan oleh Pak Riko mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran yang merupakan ciri khas dari asesmen proyek. Ini berbeda dari asesmen formatif atau sumatif, yang biasanya lebih fokus pada penilaian di akhir suatu unit atau pengukuran pemahaman secara langsung. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali dengan huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik adalah: pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Menginformasikan pada peserta didik untuk mengikuti lomba. B. Mengonfirmasi bahwa jawaban peserta didik benar atau salah. C. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. D. Menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. E. Memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. Jawaban yang tepat adalah C, D, E. Dengan pembahasan. Jawaban A dan B kurang tepat karena tidak berfokus pada penguatan atau pengembangan lebih lanjut setelah pembelajaran. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum.
Cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yakni diberikan A. Tes tulis menjawab soal uraian. B. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda. C. Tes tulis menjawab pertanyaan reflektif. D. Tes tulis dengan cara mencongak, langsung ditulis jawabannya. E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Tes pilihan ganda merupakan metode yang paling objektif untuk mengukur pemahaman peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran yang berlangsung. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah A. Melakukan pengamatan diskusi. B. Membuat rubrik penilaian laporan. C. Membuat rubrik penilaian presentasi. D. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi. E. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Rubrik penilaian presentasi adalah instrumen yang paling sesuai untuk mengevaluasi keterampilan menyajikan laporan. Bu Ani, guru Bahasa Indonesia SD kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah A. Tes tulis, dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. C. Proyek, dengan mengumpulkan data informasi penting tentang teks yang dibaca. D. Portofolio, dengan meminta peserta didik mengumpulkan bahan bacaan lain terkait teks yang dibaca. E. Penugasan, dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi penting dari teks yang dibaca. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Tes tulis yang memberikan pertanyaan terkait teks yang dibaca adalah metode yang paling sesuai untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menanggapi informasi penting. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penguasaan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? A. Pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. B. Materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. C. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikannya. D. Pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. E. Kegiatan belajar didukung dengan audio, video, dan ilustrasi untuk memudahkan anak. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Pilihan B dalam menjelaskan mengapa alur pengetahuan tersebut tepat untuk perkembangan kognitif peserta didik. Bu Intan guru kelas 3 di SD Sukamakmur menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Lebih berfokus pada analisis atau penjelasan, yang lebih cocok untuk ranah kognitif daripada ranah sikap. Elemen fase B yakni, mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya.
Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. Peserta didik mampu membandingkan kebudayaan di Indonesia. Peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal. Peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. Peserta didik mampu memberikan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Maka jawaban yang tepat adalah E. Dengan pembahasan. Pilihan ini paling relevan dengan elemen fase B yang berfokus pada mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Ibu Neni seorang guru di SD Bagimu Negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang hubungan antara satu sila Pancasila dengan sila yang lainnya melalui diskusi kelompok. B. Peserta didik mampu menunjukkan menghargai pendapat teman melalui kegiatan diskusi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. C. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. D. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. E. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri melalui bermain peran tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Maka jawaban yang tepat adalah B. E. Dengan pembahasan. Pilihan B dan E secara eksplisit menekankan pada pengembangan sikap, yaitu menghargai pendapat orang lain dan menunjukkan perilaku mandiri. Kedua pilihan ini mencerminkan tujuan untuk membentuk karakter dan sikap positif di antara peserta didik. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemennya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan oleh guru adalah A. Memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. B. Menilai proyek berdasarkan pada kesamaan hasil dari proyek yang dibuat peserta didik. C. Memberikan proyek yang didasarkan pada keinginan dari peserta didik. D. Memberikan proyek yang didasarkan pada lembar kerja peserta didik yang telah ditetapkan. E. Melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Memilih proyek yang sesuai dengan perkembangan dan minat peserta didik akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh peserta didik. Sementara pilihan B, C, D, dan E kurang tepat karena tidak secara langsung mengedepankan relevansi proyek dengan perkembangan dan minat peserta didik, yang merupakan kunci dalam pembelajaran yang efektif. Pak Putra guru kelas 4 di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat dua golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang A. Memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik. B. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. C. Menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. E. Memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jawaban yang tepat adalah D. Dengan pembahasan. Pilihan A, B, C, dan E lebih fokus pada kemudahan bagi guru atau penyampaian materi, tanpa mempertimbangkan pentingnya keterlibatan dan variasi gaya belajar peserta didik, yang merupakan inti dari pembelajaran berpusat pada siswa. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta didik B lebih tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik ini adalah A. Mengabaikan minat peserta didik dan menggunakan materi standar. B. Menyediakan modul terpisah untuk peserta didik A dan B. C. Mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. D. Meminta peserta didik A untuk mengajari peserta didik B.
E. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar sesuai untuk kedua peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah D. Dengan pembahasan. Modul yang terintegrasi dapat dirancang untuk memberikan berbagai jenis aktivitas atau proyek yang memenuhi kebutuhan dan minat yang berbeda. Ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkolaborasi dan saling belajar. Bu Novita yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Tony lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan, Sekar lebih memahami melalui visualisasi, dan Jajat belajar lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut? Pilihlah cara yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Memberikan penjelasan lisan dengan detail. B. Menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal. C. Menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio dan visual. D. Mengintegrasikan penjelasan lisan, visualisasi, dan eksperimen dalam konten pembelajaran. E. Memberikan tugas tulis panjang kepada siswa sebagai metode evaluasi. Maka jawaban yang tepat adalah C. D. Dengan pembahasan. Dengan memfasilitasi ketiga gaya belajar, siswa akan lebih terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran, yang meningkatkan hasil belajar mereka secara keseluruhan.